Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai kuliah itu dengan mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Sebelum perkuliahan ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para mahasiswa semua tentang tujuan pembelajaran. Ada 6 tujuan pembelajaran untuk manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama adalah memahami kebutuhan manajemen proyek terutama untuk proyek-proyek IT, mengetahui dan memahami pengelolaan yang ada dalam manajemen proyek, dapat membuat rincian pekerjaan dalam proyek, dapat membuat proposal proyek, khususnya proyek IT, memahami peran manajer proyek, keterampilan apa yang mereka butuhkan, bidang karir manajemen proyek, dapat memahami bisnis model kanvas yang dapat diaplikasikan oleh para startup. Kemudian perlu mahasiswa ketahui bahwa dalam perkuliahan ini ada perkuliahan manajemen proyek perangkat lunak ini ada kontrak perkuliahan yang perlu dipahami. Ada 4 kontrak perkuliahan. Yang pertama adalah pertemuan 1 sampai dengan 6 itu dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, kemudian latihan-latihan soal, dan dengan menggunakan Microsoft Project. Kemudian pertemuan 8-nya, pertemuan 7 kita akan adakan evaluasi atau quiz, kemudian pertemuan 8 kita akan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan 11 disampaikan metode ceramah, metode diskusi, dan latihan soal sama seperti pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Sedangkan pertemuan 12, 13, dan 14, mahasiswa diharapkan untuk menjelaskan tugas startup dalam bentuk presentasi kelompok. Nah, dosen mata kuliah diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa agar mampu membuat sebuah proposal proyek berkaitan dengan IT dan membuat produk dari startup. Kemudian presentasi kelompok, ini ada beberapa ketentuan, yaitu buatlah kelompok minimal 3, maksimal 5 orang mahasiswa. Namun jumlah kelompok ini disesuaikan dengan jumlah maksimal mahasiswa yang ada di dalam suatu kelas. Materi utama startup berisi bisnis model kanvas. Mahasiswa melakukan riset untuk menjelaskan bidang startup yang terdapat pada BMC. Rancangan sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Hasil rancangan dapat diimplementasikan minimal dalam bentuk prototype. Tugas dipresentasikan pada pertemuan 12, 13, dan 14. Selain dari itu, ini adalah beberapa referensi yang dapat mahasiswa pergunakan dalam satu semester pelaksanaan perkuliahan manajemen proyek sistem manajemen proyek informasi. Ya. Nah, ini ada beberapa, bisa dilihat ya semuanya. Ada yang referensi dari dalam maupun referensi dari luar. Ya. Nah, kita mulai saja dengan pertemuan pertama, yaitu proyek dan manajemen proyek. Dalam fokus pembelajaran kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah proyek, di mana terdiri dari pengertian, atribut proyek, triple constraint. Kemudian yang kedua manajemen proyek, itu terdiri dari pengertian, fokus manajemen proyek, bidang pengetahuan manajemen proyek, lalu siklus proyek, manajemen proyek dan teknologi informasi yang terdiri dari tren globalisasi Menpro IT. Kita mulai yang pertama, yaitu proyek. Di sini ada pengertian proyek. Menurut Kathleen Scoble, bahwa proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, layanan, atau hasil yang unik. Kemudian kalau menurut Imam Soeharto, kegiatan proyek itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara
yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan. Kemudian proyek IT melibatkan pengguna hardware, software, dan atau jaringan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil. Ada beberapa contoh proyek IT seperti satu, proyek pengadaan komputer atau hardware pada sebuah perusahaan, lembaga, atau instansi. Kemudian yang kedua, membuatan jaringan LAN pada sebuah kantor, menyediakan infrastruktur teknologi nirkabel untuk peningkatan pelayanan akademis pada sebuah kampus, mengembangkan sistem baru untuk meningkatkan penjualan pada sebuah perusahaan. Kemudian proyek itu memiliki atribut, yaitu satu, atribut proyek yang pertama adalah memiliki tujuan yang khusus, kemudian produk akhir atau hasil akhir, bersifat sementara, di mana sebuah proyek memiliki jadwal awal dan akhir yang pasti. Kemudian tiga, proyek bukanlah pekerjaan rutin, dan yang keempat, membutuhkan sumber daya termasuk orang, hardware, software, dan aset lainnya. Sumber daya proyek terbatas dan harus digunakan secara efektif untuk memenuhi proyek dan tujuan perusahaan lain. Kemudian keempat adalah sebuah proyek dikembangkan secara bertahap. Proyek harus memiliki pelanggan utama atau sponsor, dan yang terakhir atau keenam, proyek mempunyai ketidakpastian. Kenapa? Karena proyek adalah unik dan kadang-kadang sulit untuk menentukan tujuan dengan jelas. Memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menentukan berapa banyak biaya. Ada 3 kendala atau triple constraint di dalam suatu proyek. Nah, proyek itu memiliki kendala. Nah, di dalam kendala itu dikelompokkan dalam 3 kendala besar atau skop besar, ya, bukan kendala besar tapi skop cakupan yang besar. Yang pertama adalah cakupan atau skop proyek, apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, produk, layanan, atau hasil apa yang unik, kemudian apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek, dan bagaimana ruang lingkup diverifikasi. Kemudian yang kedua atau kendala kedua adalah time atau waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, lamanya waktu proyek, kemudian bagaimana penjadwalan proyek dilakukan, kemudian bagaimana tim melacak kinerja dari jadwal yang sebenarnya, dan siapa yang menyetujui perubahan jadwal. Kemudian yang terakhir adalah cost atau biaya. Di sini ada apa yang harus dibiayai untuk menyelesaikan proyek, berapa anggaran proyeknya, bagaimana biaya dilacak, siapa yang dapat mengotorisasi perubahan anggaran. Nah, dari ketiga kendala tersebut dapat dibuat dalam bentuk 3 triangle, ya, atau 3 kendala yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah seperti dilihat sini adalah scope, goal, tujuan, skop tujuan, kemudian ada cost, yes, cost goal, kemudian ada timing, di mana ketiganya ini akan membentuk triangle atau membentuk segitiga untuk menghasilkan suatu target dari sebuah proyek. Nah, dapat dijelaskan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari manajemen proyek. Apa sih sebenarnya manajemen proyek tersebut? Menurut Kathleen Scoble, bahwa manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada bagian proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Menurut Imam Soeharto, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Kemudian menurut Pressman, ya, bahwa manajemen proyek itu meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan manusia, proses dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan, mulai dari konsep awal sampai pengoperasian secara penuh.
Kemudian, nah ini kita lihat di sini pengertian manajemen proyek atau kita lihat kerangka kerja dari manajemen proyek. Di mana di sini ada stakeholder, kemudian ada knowledge area atau core function atau 9 knowledge area. Kemudian kesembilannya ini membentuk suatu kerangka, di mana kerangka itu harus mempunyai menggunakan tools dan teknik sehingga menghasilkan suatu proyek. Nah, ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa stakeholder itu adalah yang memiliki proyek, sedangkan proyek didelegasikan ke manajer proyek. Manajer proyek melakukan pengelolaan proyek tersebut, dan pengelolaan proyek yang dilakukan oleh manajer itu meliputi manajemen, scope manajemen, kemudian waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, kemudian komunikasi, risiko, dan pengadaan. Ya. Nah, kemudian dari pengelolaan ini maka diterapkanlah sebuah tools atau alat atau teknik dan metode yang diterapkan untuk pengelolaan proyek di atas untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi inilah kerangka kerja utama atau kerangka kerja inti dari sebuah manajemen proyek. Nah, kemudian lagi manajemen proyek digunakan oleh banyak organisasi karena memberikan banyak sekali keuntungan, ya, terutama pertama manajemen proyek itu digunakan untuk sebagai alat controlling yang lebih baik pada finansial, fisik, dan SDM. Kemudian hubungan pelanggan yang lebih baik, waktu pengembangan yang lebih pendek, biaya lebih rendah, dan adanya peningkatan produktivitas. Peningkatan kualitas dan kehandalan, kemudian ada margin keuntungan yang lebih tinggi, koordinasi internal yang lebih baik, dampak positif pada pemenuhan sasaran strategi, dan moral pekerja yang lebih tinggi. Fokus manajemen proyek itu ada 4. Jadi manajemen proyek itu memiliki 4 fokus utama yang harus dilakukan atau harus pokok, yang sangat pokok, ya. Yang pertama itu adalah manusia atau adalah elemen terpenting dalam keberhasilan suatu proyek yang harus dikelola untuk melakukan kinerja secara efektif. Manusia ini di sini adalah berbagai skill atau keahlian dari setiap orang itu akan berkumpul dalam suatu tim. Kemudian yang kedua adalah produk. Itu perangkat lunak yang menghasilkan jelas sekali karena ini manajemen perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, maka hasil utamanya adalah perangkat lunak. Kemudian proses itu adalah sekelompok aktivitas kerangka kerja dalam mengembangkan perangkat lunak. Jadi maksudnya proses ini bukan perangkat lunaknya ya, tetapi bagaimana proses perangkat lunak itu dibuat dalam sebuah manajemen proyek. Nah, kemudian yang terakhir adalah proyek itu sendiri, yaitu seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Dan kemudian siapa aja sih people atau manusia? Yang pertama adalah stakeholder, adalah orang yang terlibat dalam atau dipengaruhi oleh kegiatan proyek. Termasuk stakeholder itu sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan pemasok. Jadi stakeholder itu terdiri dari sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan pemasok. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah pimpinan tim. Pimpinan tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup diantaranya atau memiliki sifat leadership. Ya. Yang pertama, mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mampu menganalisa masalah teknik atau manajemen mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali.
Kemudian selanjutnya adalah tim perangkat lunak. Faktor yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim perangkat lunak adalah pertama, kesulitan masalah yang dipecahkan, ukuran program yang dihasilkan, waktu di mana tim akan mengerjakan bersama-sama, masalah yang dihadapi, masalah yang dapat dimodularisasi, kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun, kapasitas tanggal pengiriman, komunikasi dalam tim. Jadi ada 3 ya untuk people atau manusia, yaitu stakeholder, kemudian manajemen, manajer proyek, dan tim perangkat lunak. Selanjutnya adalah produk. Produk itu ada 2, yaitu cakupan perangkat lunak dan dekomposisi masalah. Cakupan perangkat lunak terdiri dari konteksnya, sasaran informasinya, fungsi dan kinerja dari perangkat lunak tersebut. Sedangkan komposisi masalah dari sebuah cakupan perangkat lunak itu terdiri dari fungsionalitas dan isi dari informasi, kemudian proses yang akan digunakan pada saat perangkat lunak itu nanti akan di-execute atau akan digunakan. Kemudian selanjutnya adalah proses. Tim proyek harus dapat memutuskan model proses yang sesuai untuk pelanggan dan orang yang akan melakukan pekerjaan. Kemudian karakteristik produk baru, lingkungan proyek. Ya. Selanjutnya adalah proyek itu sendiri memerlukan koordinasi atau perpaduan yang perpaduan tersebut terdiri dari SDM, teknik, perlengkapan dan peralatan, administratif dan keuangan. Selanjutnya, bidang pengetahuan manajemen proyek. Nah, bidang pengetahuan manajemen proyek itu mencakup 4 bidang. Ya. Yang pertama adalah manajemen cakupan atau scope management, kemudian manajemen waktu atau time management, manajemen biaya atau cost management, dan manajemen kualitas atau quality management. Jadi, dalam pengetahuan manajemen proyek itu, bidang pengetahuan manajemen proyek itu menggambarkan kompetensi yang harus dikembangkan oleh manajemen proyek. Jadi ada 4 ya cakupan pengetahuan yang harus dipahami atau harus dikembangkan oleh manajemen proyek. Ya. Kemudian selanjutnya adalah 4 bidang pengetahuan yang memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia atau human resources management, kemudian manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan atau procurement management, dan satu lagi yaitu bidang pengetahuan manajemen integrasi. Jadi ada bidang pengetahuan yang sebagai fasilitas agar sebuah proyek itu tercapai, yaitu yang pertama SDM, komunikasi, kemudian resiko, pengadaan, dan integrasi. Jadi itu yang dimaksud dengan pengetahuan manajemen proyek. Kemudian kita lanjut, yaitu ke siklus proyek. Siklus hidup proyek itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih sebenarnya sebuah proyek itu direncanakan, kemudian dikontrol dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan sampai proyek itu selesai atau sampai menghasilkan goals atau sampai mencapaikan tujuan akhir yang ditargetkan. Tahapan kegiatan dalam siklus proyek yang pertama adalah tahap inisialisasi. Tahap awal ini adalah tahap yang dilakukan untuk menyepakati kegiatan atau proyek yang harus dikerjakan. Pada tahapan ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan didefinisikan secara didefinisikan. Kemudian ada beberapa dicarilah beberapa solusi-solusi untuk penyelesaian masalah yang juga sudah terdefinisi. Selanjutnya adalah tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini adalah tahap yang paling
urgent ya kalau menurut saya. Artinya dengan perencanaan yang matang, maka tujuan atau goals dari sebuah proyek itu bisa lebih mudah dipahami. Oleh sebab itu, dalam tahapan perencanaan ini berisi dokumen perencanaan yang akan disusun secara terinci sebagai panduan bagi tim proyek. Apa aja sih yang didokumentasikan? Yang pertama adalah perencanaan proyek, perencanaan sumber daya, perencanaan keuangan, perencanaan risiko, perencanaan penerimaan, perencanaan komunikasi, perencanaan pengadaan, kemudian kontak supplier, dan performa fase review atau suatu evaluasi dari sebuah proyek. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap siklus pelaksanaan proyek. Nah, apabila tahap perencanaan itu sudah fix dan sudah matang ya istilahnya, maka tahapan deliverable atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Artinya kita mulai dengan melakukan sebuah proyek atau proyek itu sudah dapat dikerjakan. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumen proyek plan itu akan dieksekusi atau akan dikerjakan. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai hasil akhir dari sebuah proyek. Tahap pengontrolan, tahap ini dilakukan terhadap kegiatan proyek, apakah proyek sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal yang telah ditentukan, dan adanya masukan apakah proyek perlu diperbarui atau tidak. Tahap penutupan, tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek, hasil proyek, beserta dokumentasi yang diserahkan kepada pelanggan. Kemudian lagi, ada beberapa manajemen atau teknologi informasi. Pertama adalah sifat proyek, ini ada 3. Kemudian ada karakteristik anggota tim yang bisa kita lihat seperti ini. Kemudian lagi, beragam teknologi, banyak jabatan untuk profesional, beragam teknologi, seperti programmer yang dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Jadi inilah beberapa manajemen proyek IT lanjut ya. Nah, kemudian tren globalisasi manajemen proyek IT itu yang pertama adalah komunikasi, kemudian adalah yang kedua adalah kepercayaan atau trusted. Nah, praktek umumnya bahwa penting menyelesaikan proses, arti dan track explainer, kontrol, dan seterusnya. Baik, demikianlah pertemuan pertama dari perkuliahan manajemen proyek perangkat lunak. Untuk selanjutnya kita untuk latihan soal. Ya, baik, silakan. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.